Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya memperkenalkan diri. Nama saya Yun Wahyu. Saya manajer mutu dari LSK Perhotelan Kapal Pesiar. Di dalam kesempatan ini akan memberikan suatu ulasan atau pemikiran di dalam pengembangan materi uji hasil pembelajaran dalam kerangka kualifikasi kerja nasional Indonesia atau KKNI untuk mampu mengakomodasi kebutuhan daripada industri. Kalau kita membicarakan mengenai pengembangan materi uji hasil pembelajaran dalam kerangka kualifikasi kerja yang sudah ditetapkan, itu sangatlah tergantung kepada beberapa aspek yang mana tidak lepas dari eh, maaf untuk transferring teh. Oke. Jadi tidak lepas daripada kebutuhan dunia kerja, membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi yang terstandar. Nah, di dalam pengaturan pemerintah, dunia kerja yang terstandar itu sudah ditetapkan di dalam KKNI-nya. KKNI merupakan suatu acuan yang sudah menjadikan standar sebagai acuan daripada uh, kualifikasi hasil lulusan atau kompetensi yang diberlakukan untuk seluruh secara nasional seluruh Indonesia. KKN ini hadir sebagai acuan nasional untuk kesuksesan capaian pembelajaran. Namun KKN ini adalah batas minimal yang harus diketahui, harus dipahami, dan bisa dilaksanakan oleh hasil ajar. Jadi di dalam kita melihat materi uji hasil pembelajaran harus sesuai dengan tuntutan industri, di mana industri akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, sedangkan pembelajaran itu base ke masa yang sebelumnya atau acuan daripada yang sudah berjalan atau pembakuan pembenaran sebagai standar yang harus dilaksanakan dari hasil masa lampau. Sedangkan industri itu selalu dituntut kok ngaclok. Kan ini Back, next. next ini. Ya. Oke. Hari itu nanti normal ya nak. Enggak. Ada satu. Dunia kerja membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi terstandar. KKN hadir sebagai acuan dan materi uji hasil pembelajaran itu mengikuti perubahan-perubahan pada industri. Di dalam kualifikasi
Nasional Indonesia, KKNI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012, KKNI adalah standarisasi kualifikasi tenaga kerja Indonesia dalam acuan pencapaian minimum minimum hasil pendidikan dan pelatihan secara nasional. Di mana di dalam penstaraan, di dalam kualifikasi itu berjenjang dari jenjang 2 sampai dengan jenjang 9. Di mana untuk pemula itu sebagai dasar sekali itu di jenjang 2, dan dari pendidikan non formal atau kursus dan pelatihan itu disetarakan dengan D1 atau 1 tahun pembelajaran. Jadi di dalam kursus dan pelatihan kita acuannya untuk jenjang 3. Untuk setara dengan D3 itu ada di jenjang 5. Untuk setara dengan D4 atau sarjana dalam kualifikasi untuk capaian di jenjang 6. Dan selanjutnya sampai dengan dari pemula sampai di spesialis atau dijadikan tenaga ahli. Itu yang ada di dalam kerangka kualifikasi. Di dalam kerangka kualifikasi adalah unit-unit. Adanya unit-unit yang menunjang daripada syarat kualifikasi kerja nasional Indonesia atau yang biasa kita sebut SKKNI. SKKNI menjabarkan capaian kompetensi hasil pendidikan, kursus, dan pelatihan. Yang dimana tadi di dalam SKKNI itu berjenjang pencapaiannya dari dasar pemula sampai dengan spesialis atau di jenjang 9. Itu akan menentukan dan dijadi acuan sebagai penyusunan materi uji di berbagai profesi vokasi. Jadi acuannya berdasarkan SKKNI, dan SKKNI itu dijadikanlah bahan untuk mata ajar sesuai dengan level atau jenjang yang di akan dia. Untuk bidang perhotelan kapal pesiar merupakan suatu kursus dan pelatihan capaiannya atau acuan jenjang di level jenjang 3. Lulusan program kursus dan pelatihan jenjang 3 di mana batasannya itu mampu melaksanakan pekerjaan secara mandiri di bidang-bidang atau di jabatan-jabatan di tempat kerja sesuai dengan bidangnya. Di mana untuk perhotelan ada 4 major bidang di dalam kursus dan pelatihan perhotelan dan kapal pesiar,
itu ada front office, housekeeping, food and beverage service, dan food and beverage product. Dengan penguasaan konsep umum, prinsip operasional lengkap serta penggunaan alat bahan sebagai prosedur. Jadi fasilitas yang ada di dalam pembelajaran itu mutlak harus bisa mengikuti keadaan yang di industri. Karena di dalam pembelajaran kita akan memberikan acuan-acuan di dalam pekerjaan atau yang biasa dengan SOP daripada mata ajar. Di mana SOP-SOP itu juga dipakai sebagai acuan di industri untuk memenuhi pelayanan kepada customer atau usaha mutlaknya daripada servis industri yang ada di perhotelan dan kapal pesiar. Untuk deskripsi kualifikasi jenjang 3, kita menggunakan 4 yang bisa dilihat secara visual atau bisa dirasakan. Untuk jenjang 3 itu bahwa kompetensi jenjang 3 itu bisa atau mampu melaksanakan tugas spesifik dengan prosedur kerja yang terukur. Memiliki pengetahuan operasional dan konsep umum di bidang keahliannya atau tugasnya. Pengetahuan operasional dan konsep secara umum. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dalam lingkup kerja. Karena bidangnya masih secara spesifik, mereka itu pelaksana. Bertanggung jawab atas mutu hasil kerja sendiri dan timnya. Karena di dalam posisi, biasanya posisi pemula, jadi bekerjanya dengan tim yang ada. Di sana diperlukan sikap akan teamwork di dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja yang sudah ditetapkan. Sebagai dasar analisa dan pengembangan materi uji, kita uh, kita mengacu pada unit kompetensi SKK ini atau standar kompetensi kerja nasional, di mana disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang dibutuhkan oleh industri. Materi uji harus mampu mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perlu diketahui juga bahwa di dalam pembelajaran, terutama pembelajaran yang non-vokasi, mereka menganut pengetahuan, keterampilan,
dan sikap. Tetapi di industri, terutama di industri perhotelan dan kapal pesiar atau hospitality industry, bahwa yang diukur awal itu adalah sikapnya. Karena mereka bekerja akan dengan banyak orang. Jadi tolak ukur yang dipakai itu adalah sikap. Sampai di mana pengetahuannya mengenai nature daripada pekerjaan itu, dan mereka menyesuaikan atau melatih keterampilannya. Jadi ada suatu eh, cara pandang yang berbeda. Biasanya kita memberikan pengetahuan, melatih keterampilannya, dan sikap itu di akhir. Karena di dalam kepariwisataan, yang mana eh, bisnis global daripada hotel dan kapal pesiar itu dari tourism, dari kepariwisataan, yang akan menghadapi bermacam-macam, berbagai budaya. Jadi yang utama dilihat atau dirasakan itu bagaimana sikapnya di dalam berinteraksi atau berhubungan dengan pengetahuan. Untuk kompetensi di dalam melaksanakan pekerjaan itu disesuaikan dengan level yang ada di KK ini, sebagai apa dia bekerjanya, dan di dalam konteks kerja yang nyata, yang berlaku untuk industri. Jadi unit-unit di dalam atau di dalam kerangka kompetensi itu disesuaikan dengan jabatan, tujuan, atau level, jenjang daripada pekerjaannya. Di mana kalau kita mengacu kepada jenjang 3 tadi, bahwa hasil ajar di kursus dan pelatihan, utamanya di perhotelan dan kapal pesiar, itu mampu melaksanakan pekerjaan secara mandiri. Melibatkan praktisi industri dalam validasi uji. Kenapa kita harus melibatkan praktisi industri dalam validasi uji? Karena hasil pembelajaran itu base ke pengetahuan yang diajarkan, yang berbentuk hasilnya itu berbentuk daripada start operation prosedur kerja atau SOP kerja, dan industri membuat standar operation prosedurnya atau SOP-nya berdasarkan kebutuhan daripada pasar. Jadi kita harus melibatkan, berkoordinasi, melibatkan kerjasama dengan industri untuk bisa mengupgrade apa kebutuhan sebenarnya yang ada di dalam kompetensi suatu jabatan.
eh, di mana dalam kehidupan akademi dan keadaan daripada industri itu selalu dan akan selalu ada gap, di mana tujuan utama untuk akademik, pengetahuan, kebenaran teori, dan tervalidasi. Sedangkan di industri, tujuan utama itu mencari solusi, mendapatkan profit, serta efisiensi waktu, terutama di dalam gitu. Aspek orientasi waktu akademik berpendapat bahwa suatu teori dalam jangka panjang tervalidasi dan selalu ada lembaga atau peer review, sedangkan industri itu short term atau dalam jangka pendek karena perputarannya sangat adaptif, rentan akan perubahan, dan mengikuti perkembangan pasar. Di dalam insentif, publikasi, reputasi, terbukti akan keilmiahannya, untuk dijadikan prioritas di dalam pemikiran akademik, sedangkan di industri orientasinya kepada pendapatan, kompetisi, dan inovasi yang cepat. Jadi di dalam acuan, kita baku atau akademik itu, pembelajaran itu baku, sedangkan keadaan di industri itu sangat berubah-ubah. Yang menjadikan aspek hambatan, jenjang birokrasi di akademik konservatif akan teori bahwa berdasarkan teori, sedangkan di industri itu berpikir tentang risiko, untung rugi atau secara finansial, dan perubahan yang cepat, tidak mempunyai. Jadi di dalam pengembangan daripada materi uji hasil pembelajaran itu harus lebih fleksibel, harus lebih adaptif kepada kebutuhan industri. Karena anak didik akan mengikuti SOP-SOP, panduan-panduan atau acuan yang berdasarkan daripada perubahan, sedangkan kita memberikan contoh
akan kebakuan, akan teori. Nah, jadi di dalam pengembangan uji hasil ajar, perlunya ada pemahaman akan reasoning daripada suatu unit ajar. Mata ajar itu bukan hal sesuatu yang baku, tetapi kita harus paham dan difahami reasoningnya. Jadi kita tidak bisa hanya baku akan pemahaman daripada mata ajar itu tanpa reasoning. Kenapa itu terjadi? Apa maksudnya? Ada yang sangat klasik, terutama di pelayanan, makanan, minuman, atau food and beverage service, let's say, atau biasa setup table. Setup table atau cara service. Ada yang classic service, yang masih ada di dalam mata ajar, yang sangat memberikan suatu tanda pelayanan, tetapi di dalam industri sudah tidak efektif dan efisien lagi. Jadi kita tidak merubah daripada kesan pemberian daripada pelayanan, tetapi dari uh, apa? Dari fasilitas, dari pengertian pemberian pelayanan yang bisa memberikan kesan yang sama dengan prosedur yang sudah tidak efektif lagi. Contohnya, guridong service. Di dalam jenjang 3, food and beverage service, SAK ini masih menerapkan daripada guridong service, dan di industri guridong service itu sudah digantikan karena ada perubahan-perubahan daripada effectiveness. Jadi ini merupakan suatu saran atau masukan di dalam merubah uji kompetensi, merubah materi uji daripada kompetensi. Kita harus bekerja sama, bersinergi dengan industri yang berkembang, fasilitas pembelajaran, baik itu instrukturnya atau fasilitas ajarnya, itu di-update, di-upgrade, disesuaikan dengan industri yang berkembang. Dengan demografi Indonesia yang sangat ini sangat luas, sangat bervariatif, maka setiap lembaga
kursus dan pelatihan menggait daripada tujuan industri untuk bekerja sama di dalam mata ajar supaya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kekinian. Itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya standarisasi, kalau kita paham, kita memberikan kepercayaan diri dan juga bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kita bereputasi ya, bahwa tenaga kerja Indonesia itu bisa memperlihatkan dengan approaching sikap yang kompeten. Mari kita pahami apa yang jadi tujuan daripada setiap unit. Jadi fasilitas bisa berubah, tetapi the essence of service itu akan terus berlangsung. Terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan ini sebagai bahan tambahan untuk kita pikirkan bersama di dalam membuat suatu tolak ukur dalam materi pengembangan materi uji di dalam pengujian hasil pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.